Ya! Banyak banget yang bertanya, Bang, setelah ini Anies mau kemana ya? Kagak tahu. Enggak, Bang. Kalau kemarin kan itu masih bisa kebaca arahnya kemana. Setelah rektor jadi menteri, setelah menteri jadi gubernur, setelah gubernur nyalon pilpres walaupun nggak jadi, setelah pilpres nyalon gubernur lagi Jakarta. Nah, Jakarta nggak diusung, dilempar ke Jawa Barat. Terus Jawa Barat, terus setelah itu kemana, Bang? Kagak tahu. Aduh. Rupanya saya coba cari-cari video Anies. Setelah ini Anies mau kemana ya? Berdasarkan pertanyaan teman-teman semuanya, coba cari tuh. Nemu tuh. Nah, rencananya Anies mau kemana ya? Itu temu tuh. Alah, ya Allah. Ternyata Anies juga menyerap aspirasi dari banyak pendukung, baik followers maupun hatersnya. Kebanyakan menyarankan untuk Anies berkarir di luar negeri. Ya. Aduh, gue jadi, lihat videonya jadi, nahan sakit perut. Ya mungkin ya kalau dari followernya itu pernyataan tulus gitu ya. Tapi kalau dari haters, kan itu kan macam ngusir. Lu pulang aja nih, di luar negeri sana. Alah, ya Allah. Kalau perlu kamu balik zaman sana, kan begitu. Tapi keduanya ya dianggap Anies itu positif dan makin bangga. Padahal diusir. Ya. Diusir hatersnya dari Indonesia, pulang ke zaman, senang, bangga dia. Disangkanya berkarya di luar negeri sebagai dosen, atau mungkin di government luar negeri. Gua nemu di sisipan video keterangan pers Anies tentang gagalnya maju Pilkada Jawa Barat. Seperti apa videonya? Check it out. Nah, ada hal lain yang saya ingin share di sini. Kalau dalam interaksi termasuk juga di sosial media, banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan. Tentu saya akan berkiprah di banyak tempat, tapi basis tetap di sini dan bekerja bersama dengan saudara-saudara sebangsa. Iya. Aduh, Nis. Ini mungkin banyak dari hasil ya komentar di beberapa media sosial dan live TikToknya dia mungkin ya di komentar-komentar itu banyak yang menyarankan Anies sebaiknya berkarir di luar negeri. Ya sekali lagi saya ulang ya, kalau itu dari haters, lu tuh diusir dari Indonesia, Nis. Jangan kepedean, lu itu diusir dari Indonesia. Pede banget. Saya akan tetap di Indonesia karena saya dilahirkan di Indonesia. Saya akan mengabdi ke Indonesia di Indonesia dan saya akan terus berjuang di Indonesia. Kagak! Indonesia nggak butuh perjuangan kamu nih, gua bilang ini. Kalau mau cari makan di Indonesia silahkan. Ya, kita Indonesia juga terbuka sama dengan negara-negara asing. Saya kan pernah menjadi imigran di Timur Tengah juga.
Tapi bukan imigran yang kayak lo. Bikin kerusuhan, bikin keributan di negara orang. Ini gue ingetin nih, Nis. Mudah-mudahan Anies nonton video saya nih. Atau setidaknya para penggemar Anies atau pendukung Anies lihat video saya nih. Ya, silakan hidup di Indonesia. Silakan cari penghidupan di Indonesia. Tapi nggak usah dengan dalih lu membela demokrasi. Nggak usah. Nggak penting, nggak perlu. Nggak perlu. Membela negara nggak perlu. Lu cari makan di sini buat kamu dan keluarga kamu udah cukup. Nggak usah mikirin Indonesia, nggak usah bela rakyat Indonesia, nggak usah. Ya, itu udah cukup, lebih dari cukup. Artinya apa? Supaya juga nggak ribut, nggak demo-demo terus, nggak memprovokasi. Indonesia itu tenang, gitu. Udah nggak apa-apa. Atau pilihannya benar. Kata pendukung kamu, sebaiknya Pak Anies berkarir di luar negeri. Udah, itu yang paling benar sebenarnya. Kalau haters sih, itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya, Nis, mendingan lu pulang ke zaman deh. Zaman lebih membutuhkan kamu. Zaman sedang menata pemerintahan. Zaman sedang ribut terus karena perang saudara. Zaman hari ini kacau balau. Lu perlu pulang ke sana membenahi itu, Nis. Nis, lu kan ahli, pinter gitu ya. Nah, itu lu benahin tuh. Mengerti tata pemerintahan. Nah, lu pulang tuh. Udah punya bekal pengalaman di Indonesia jadi gubernur 1 periode, lu pulang ke zaman. Lu benahin deh jadi gubernur zaman deh. Itu baru bener. Nah, nanti kalau lu udah berhasil, orang-orang yang ada di Indonesia lu tarik ke sana semuanya. Menjadi tim lu untuk membangun negara zaman. Contoh seperti negara Indonesia yang aman, damai, tentram. Nggak pernah terjadi keributan, nggak pernah terjadi perang saudara. Itu, Nis. Ya. Pede banget diusulkan untuk berkarir di luar negeri. Iya, benar. Itu artinya sebenarnya kalau boleh ngomong kasar, lu suruh pulang ke zaman. Itu, Nis. Karena apa? Apa bedanya Faisal Assegaf? Nggak ada beda. Sama. Loh, ini negara Indonesia, negara saya loh. Jangan diacak-acak. Itu loh. Sama. Apalagi kemudian ada yang menyarankan kamu masuk partai politik. Kamu bilang, ya jangankan masuk partai politik, menjadi calon aja dicegat-cegat nggak bisa jadi. Atau ada yang menyarankan untuk mendirikan partai politik perubahan, jadi tiap hari berubah terus. Ya udah, lu bikin partai politik pun nanti akan bikin kisruh di negeri ini, Nis. Nih ya, video ini kan nggak akan hilang nih. Mungkin untuk 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Coba, nanti kita lihat nih. Gitu. Soalnya ngelihat sepak terjang kamu, semodel kayak Faisal Assegaf gitu, sulit mengharapkan kamu mau membangun negara Indonesia buat apa? Nggak usah. Kamu ikut campur tangan di negara, nggak usah. Membangun negara, nggak usah. Ikut berkontribusi membangun negara ini, nggak usah. Nggak penting banget. Sama Faisal Assegaf juga itu. Nggak usah. Mau bikin partai negara, udah membuat Partai Nasional Gotong Royong, disingkat Partai Nasgor. Itu nanti kan, aduh, bikin ribet Indonesia. Bikin ribet, cari makan boleh. Silahkan. Mau hidup selamanya di sini boleh. Tapi menyadari gitu loh, kalau imigran itu ya berperilaku baik, nggak banyak tingkah, nggak mengacak-acak negara gitu loh. Kamu nggak bisa ngelihat zaman hari ini seperti apa, ekonominya seperti apa. Pendapatan per kapita zaman itu cuman 975 US dollar. Sementara Indonesia 4.900 US dollar. Tuh, Yaman 1.000 aja nggak ada. Udah benar-benar terpuruk zaman tuh. Udahlah, kamu pulang ke zaman deh, benahi negara kamu deh. Itu jauh lebih baik deh. Dan kamu nanti akan menjadi pahlawan. Punya pengalaman di Indonesia, pulang, benahin negara sendiri. Gitu, Nis. Gitu loh, Nis. Mungkin saran teman-teman seperti itu kali ya. Untuk supaya berkarir di luar negeri. Ya kalau di Indonesia itu nggak bikin ribet, pendukungnya juga nggak demo terus, nggak bikin rusuh. Ya, come on, nggak masalah, ayo. Welcome kita juga. Itu. Tapi kalau udah di negeri orang, bikin ribet, bikin ribut, ya kan
Kok nggak tahu menempatkan diri gitu ya? Siapa dia? Macam Faisal Assegaf itu siapa dia? Bikin kekacauan terus di negara orang. Itu ya. Oke, teman-teman. Kita kawal terus keberadaan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.